Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan yang nampaknya lagi viral di mana-mana. Namanya dimsum goreng, biasanya dikukus tapi kali ini digoreng. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai, kita bikin saus cocolannya dulu. Ada 5 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit yang pedas, dan 6 buah cabai merah. Untuk tingkat kepedesannya itu disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Boleh ditambah lagi kalau memang suka yang lebih pedas. Tambahkan air secukupnya, lalu ini kita akan chop. Chop kasar aja teman-teman supaya nanti masih ada tekstur cabenya ya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi dia masih ada kasar-kasarnya, tidak terlalu halus. Kemudian siapkan wajan atau teflon, kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita chop kasar, tambahkan dengan sedikit minyak sayur, kita akan masak sampai nanti bau langunya hilang, jadi nanti cabai dan juga bawangnya ini bisa matang ya teman-teman. Nah kalau sudah matang, bau langunya sudah hilang dan sudah pecah minyak gitu, kita tambahkan dengan 300 ml air, tambahkan juga dengan seasoning yaitu 3 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, dan ada 1 sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan juga dengan 8 sendok makan saus sambal. Untuk saus sambalnya ini banyaknya bisa disesuaikan lagi ya. Dan yang terakhir 4 sendok makan saus tomat. Ini akan kita masak sampai dia itu matang sempurna sausnya dan agak sedikit mengental ya teman-teman. Nah untuk ada rasa asam-asamnya aku menambahkan setengah sendok teh cuka dapur. Ini boleh di skip kalau memang teman-teman nggak punya atau nggak suka. Lalu kalau sudah matang sempurna, bumbunya kita larutkan 1 sendok teh tepung maizena beserta air dan kita masukkan ke dalam sausnya. Jadi nanti dia agak lebih mengental, masak lagi sampai matang, lalu ini kita sisihkan dulu ya. Dan untuk kejunya aku menggunakan keju lumer oles, keju oles Pridi seperti ini. Nanti boleh diganti dengan keju mozzarella atau keju yang lainnya, sesuaikan aja dengan apa yang teman-teman punya di rumah. Dan ini kita lumatkan sedikit dengan menggunakan bantuan sendok. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah. Selanjutnya di sini kita akan membuat bahan dimsumnya ya teman-teman. Ada 500 gram bagian paha filet. Boleh diganti dengan dada kalau misalnya teman-teman lebih suka dada. Kemudian ada 3 siung bawang putih, kita parut supaya nanti bisa lebih mudah halusnya. Tambahkan dengan 1 butir putih telurnya aja. Dan untuk perbumbuannya di sini aku pakai 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ada 1 sendok makan minyak wijen, ditambah juga dengan 1 sendok makan minyak sayur. Untuk seasoningnya ada setengah sendok teh garam, kemudian ada setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Ini boleh ditambahkan dengan sedikit gula pasir supaya nanti rasanya lebih enak ya teman-teman. Dan untuk seasoningnya sekali lagi disesuaikan dengan selera teman-teman semua di rumah. Kemudian kita haluskan dengan menggunakan chopper, dan ini kalau bisa jangan terlalu halus supaya nanti masih ada tekstur dari ayamnya ya teman-teman. Kurang lebih kalau dilihat dari dekat itu masih ada kasar-kasarnya. Dan ini akan kita campur lagi sampai tercampur rata. Tambahkan dengan tepung tapioka sebanyak 80 gram, diaduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, kurang lebih kalau dilihat dari dekat hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi masih ada tekstur kasarnya ya. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan secukupnya kulit lumpia. Ini aku beli di pasar, lembaran seperti ini, jadi insya Allah tidak pecah ya. Dan untuk memperkecil terjadinya kebocoran, aku menambahkan setengah lembar kulit lumpia. Kemudian ada 2 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan air. Ini bertujuan atau berfungsi sebagai perekatnya. Yuk langsung aja kita mulai. Ambil 1 lembar utuh kulit lumpia, ditambahkan dengan setengah lembar kulit lumpia di bagian tengahnya ya teman-teman. Supaya nanti bisa lebih tebal. Dan ambil 1 sendok makan adonannya sambil dirata-ratakan seperti itu dan diberi keju di bagian tengahnya. Kemudian ambil lagi setengah sendok makan adonannya. Jadi totalnya dalam 1 lumpia 1 adonan ini aku menggunakan 1,5 sendok makan adonan ya teman-teman. Kemudian ini kita tutup sampai rapat, jangan sampai kejunya ini tidak tertutup ya teman-teman, karena nanti bisa menyebabkan kebocoran saat kita menggorengnya. Nah kemudian kita rekatkan menggunakan cairan perekatnya tadi.
Lalu dilipat seperti ketika melipat amplop. Jadi nanti insya Allah lebih lengkapnya bisa lihat di video ya teman-teman. Direkatkan hingga rapat supaya nanti aman ketika digoreng. Kurang lebih nanti hasilnya kalau dilihat dari dekat seperti ini. Rapi dan cantik ya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Dan untuk yang setia banget nontonin video aku, terima kasih ya teman-teman. Oke lanjut, aku contohin sekali lagi. Jadi 1 lembar kulit lumpia ditambahkan dengan setengah potongannya. Ambil secukupnya adonan, kurang lebih dalam 1 bungkus itu aku menggunakan 1,5 sendok makan adonan ya. Kemudian di bagian tengahnya kita letakkan keju dengan cara disemprot seperti itu supaya lebih mudah. Dan ditutup hingga benar-benar rapat supaya tidak terjadi kebocoran ketika digoreng nantinya. Kalau dirasa sudah rapat seperti ini, lanjut aja kita lipat dengan cara seperti di video. Sisi kanan kita tarik ke tengah dan kita beri perekat sedikit. Sisi kanan lagi kita tarik ke tengah lagi dan dilipat. Gitu aja sih, gampang banget. Atau teman-teman punya cara melipat yang lain silahkan aja dipakai. Intinya daging dan kejunya ini tidak keluar ketika digoreng ya. Oke, hasilnya segini banyaknya. Aku mendapatkan sekitar 16 pieces. Untuk cara mengolahnya gampang banget. Yang pertama bisa dikukus dulu kurang lebih sekitar 15 menit sampai nanti adonannya matang, dan itu kalau sudah dikukus boleh langsung di freezer ya teman-teman, di frozen food gitu. Dan cara yang kedua seperti ini. Jadi kita goreng dulu sampai kulit lumpianya ini kokoh dan agak sedikit kekuningan teman-teman. Proses ini tentunya ada plus minusnya ya. Jadi nanti diserahkan saja atau dipilih aja sesuai dengan selera teman-teman. Nah, di sini contohnya hasilnya setengah matang, jadi boleh langsung disimpan di kulkas. Dan cara yang kedua, ini langsung digoreng sampai dia benar-benar matang. Harus dibolak-balik ya teman-teman, karena daging bagian dalam itu cukup tebal, jadi supaya bisa matang sempurna sampai bagian dalam-dalamnya, kita pakai minyak agak banyak dengan minyak yang panas dan api sedang cenderung kecil. Kalau sudah golden brown, kecoklatan seperti ini, langsung diangkat aja dan ini langsung bisa disajikan. Atau aku punya cara lain teman-teman. Jadi ini keesokan harinya, aku mau goreng hasil yang tadi digoreng setengah matang dulu. Aku tambahkan dengan larutan tepung serbaguna seperti ini. Kita siapkan minyak panas, lalu dicemplungkan aja dimsum gorengnya ke dalam larutan tepung serbagunanya seperti ini. Dan akan kita goreng sampai benar-benar matang dan golden brown ya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya dimsum goreng keju lumer yang enak banget rasanya, cantik banget tampilannya, dan hasilnya juga lumayan banyak ya teman-teman. Hasilnya satu resep ini mendapatkan sekitar 12-16 pieces, tergantung nanti besar kecilnya adonan. Dan ini adalah hasil dari dimsum goreng yang digoreng tanpa tepung serbaguna ya teman-teman. Hasilnya kriuk banget di bagian luarnya, tapi tetap juicy di bagian dalamnya. Kalau yang ini adalah hasil dari gorengan yang kita lapisi dengan tepung serbaguna. Hasilnya ternyata lebih enak yang ini teman-teman. Lebih kriuk juga dan lebih kering di bagian depannya. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa sih dalamnya ya kan? Penasaran kan pastinya? Dan hasilnya, wow, Masya Allah cantik banget bagian dalamnya, benar-benar matang sempurna dengan keju yang sangat lumer seperti ini. Dan ini adalah keju di dalam bagian yang luarnya dilapisi dengan tepung serbaguna. Dua-duanya matang sempurna, dan kalau dicocol dengan sausnya, Masya Allah ini tuh enak banget. Rasanya juicy di bagian dalamnya karena kita pakai bagian paha ya teman-teman. Dan kejunya ini bener-bener lumer, lihat deh. Melimpah banget kejunya, dan ini ketika digigit ternyata teksturnya itu super lembut gitu teman-teman. Kalau teman-teman males bikin sambelnya, teman-teman boleh pakai saus ABC misalnya atau saus yang lainnya, saus ekstra pedas gitu, dicelupkan atau dilarutkan dengan air panas. Itu rasanya juga sama enaknya. Dan kalau misalnya buat teman-teman jualan seperti ini, boleh dikemas dengan selera atau dengan kreativitas teman-teman semua. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa
like, share, dan subscribe.